Cek, ya halo semuanya. Di video kali ini kita akan bahas kualitas simpulan yang tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Gitu. Simpulan tidak relevan ini adalah kesimpulan yang tidak memiliki hubungan logis dengan premis atau informasi yang diberikan. Ingat tuh, tidak memiliki hubungan yang logis. Kok kayak relate ya sama gua gitu. Sama kalian maksudnya. Tidak relevan, itu dia juga punya beberapa arti gitu. Yang pertama mungkin tidak sesuai konteks, kemudian tidak memiliki sangkut paut, dia juga punya memiliki arti yang tidak selaras gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, karakteristik simpulan yang tidak relevan ini yaitu biasanya simpulan nantinya tidak berhubungan dengan informasi pada premis. Jadi antara simpulan, syarat, dan kondisi itu nanti tidak sesuai dengan konteks. Ya, sesederhana itu. Gitu. Jadi nantinya bagaimana kita melihat apakah pernyataannya ini ngomongin informasi yang sama gitu atau memang ternyata berbeda. Itu kan yang jadi materi di awal gua terkait kualitas simpulan. Yang pertama yang harus kita lihat adalah, ada yang masih ingat ya? Iya, yang pertama kali yang harus kita lihat ya itu adalah relevansinya gitu. Dimana hubungan antara simpulan, syarat, dan kondisinya itu harus sesuai dengan konteks. Karena kalau udah nggak sesuai konteks pasti jawabannya langsung opsi ini gitu, tidak relevan. Ya di sini ada contoh nih. Dia ada syarat, beberapa syarat dibutuhkan untuk menjadi seorang kepala desa. Syarat tersebut yaitu udah menikah, lulus pendidikan sarjana, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki visi yang baik untuk desa. Nah, kondisinya yaitu Pak Adi, dia sudah menikah dan memiliki tanggung jawab, serta visi yang baik untuk desa. Akan tetapi, Pak Adi hanya lulusan pendidikan menengah. Gitu. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Pak Adi layak dan sudah memenuhi syarat menjadi wakil kepala desa. Nah, dalam soal ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa syarat nih yang dibutuhkan untuk jadi kepala desa, yaitu udah menikah, udah sarjana, bertanggung jawab, dan punya visi. Kemudian kondisinya, ada yang berlawanan nih kondisinya, yaitu Pak Adi ternyata hanya lulusan pendidikan menengah gitu, dimana ini klaim yang berlawanan dengan persyaratan yang diberikan, dimana dia harus lulus sarjana. Nah, tetapi kenapa ini bukan masuk ke bagian simpulan yang pasti salah? Ya karena kita menilai bagian simpulannya gitu. Kita lihat bagian simpulannya, si Pak Adi malah layak dan memenuhi syarat menjadi wakil, ingat ya, wakil kepala desa gitu. Nah ini kan jadi nggak sesuai konteks kan, dimana di konteks awal yang persyaratannya itu meminta jadi kepala desa, tetapi simpulannya malah jadi wakil kepala desa gitu. Jadi dalam soal ini kita juga jangan berasumsi kalau Pak Adi dia nggak layak jadi kepala desa dan hanya layak jadi wakil kepala desa karena dia lulusan pendidikan menengah dan bukannya sarjana gitu. Nah, kalian juga jangan jangan stop berhenti sampai wah, Pak Adi lulusan pendidikan menengah nih, pasti jawabannya pasti salah ya. Ingat dalam soal ini yang kita nilai itu adalah simpulannya, maka pastiin kita baca selesai sampai simpulannya ini apa gitu. Kalau simpulannya tadi apa? Pak Adi layak jadi kepala desa, ya itu berarti pasti salah karena ada klaim yang berlawanan. Tapi karena dia klaimnya adalah simpulan itu layak dan sudah memenuhi syarat jadi wakil kepala desa, maka jawabannya jadi simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Gitu. Nah, di sini ada contoh kedua nih. Dia ada syarat, pada umumnya obesitas disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, seperti kurang aktivitas fisik, serta bisa juga karena pola makan yang tidak sehat.
Nah, kondisinya yaitu saat ini Adi cenderung makan makanan yang tidak sehat. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Aldi memiliki intensitas kesibukan yang tinggi. Nah, di soal ini dia ngomongin tentang obesitas dan penyebabnya. Ada berapa tuh? Ada dua gitu. Yaitu kurang aktivitas fisik serta bisa juga karena pola makan yang tidak sehat. Gitu. Dimana itu definisi dari gaya hidup yang tidak sehat. Nah, yang jadi tidak relevan itu ketika diberikan penjelasan pada simpulan kalau Andi memiliki kesibukan yang tinggi gitu. Padahal permintaan syarat dan kondisi itu lebih mengarah apakah si Aldi ini obesitas atau tidak gitu. Yang relevan kan kayak gitu kan. Dia ngomongin apakah kesimpulannya si Aldi ini obesitas atau enggak gitu. Bukan malah kesibukan yang tinggi. Jadi kalian juga jangan berasumsi, Bang, bisa jadi kan karena si Aldi ini kesimpulan yang kesibukannya tinggi, jadi dia nggak sempet olahraga gitu, nggak sempet makan makanan sehat. Nah, tapi itu kan bukan simpulan yang harusnya benar kan. Bukan simpulan yang harusnya relevan dengan bacaan. Kayak gitu. Jadi tidak relevan itu bukan berarti dia harus berbeda sepenuhnya dengan informasi yang diminta. Bisa jadi dia sama-sama ngomongin tentang pola hidup, pola makan gitu, tapi arahnya itu bukan ke obesitas. Sama halnya kayak misalkan di bacaan nanti mungkin ada ngomongin tentang kesehatan, ginjal, dampak dari mengkonsumsi nanas gitu. Tapi simpulannya malah dampak nanas bukan ke ginjal tapi ke misalkan ke peredaran darah gitu. Terkait dengan penyakit metabolis seperti diabetes ataupun yang lainnya gitu. Itu kan jadi kurang relevan karena yang tadi di awal ngomonginnya ke ginjal gitu.